Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K, yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan bidangnya masing-masing di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu aparatur sipil negara, PNS dan P3K selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu kabar gembira yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu, baik pegawai negeri sipil maupun P3K, dan tidak kalah penting juga para honorer yang memungkinkan mendapatkan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 di tahun 2024. Informasinya Bapak Ibu bahwa pegawai negeri sipil, juga P3K, dan para pensiunan akan mendapatkan kenaikan tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 di tahun 2024. Nah, tentunya ini satu tanda tanya, ada apa kenaikan gaji 13 dan THR 2024 ini? Ada alasan mendasar Bapak Ibu, dan hal ini sudah diresmikan pasti naik di tahun 2024. Bapak Ibu terkait dengan hal ini, mari kita simak informasi berikut sampai selesai, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Klik Pendidikan memuat satu berita penting yang merupakan kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K, pada tahun 2024 tahun depan. Nah, kabar gembiranya Bapak Ibu, ini merupakan satu hal yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu ASN, P3K, dan PNS. Dikabarkan bahwa ada kabar baik bagi para PNS dan para pensiunan, juga para P3K, karena ternyata di tahun 2024 bukan hanya akan mendapatkan kenaikan gaji. Berbicara soal kenaikan gaji itu sudah resmi Bapak Ibu ya, sebagaimana yang telah diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 16 Agustus beberapa bulan yang lalu. Karena PNS dan P3K juga serta para pensiunan akan mendapatkan kenaikan gaji sebagaimana disampaikan bahwa pada tahun 2024 kenaikan THR dan gaji 13 juga ikut beserta kenaikan gaji pokok 8% mulai Januari 2024. Tapi kenapa ya para PNS dan para pensiunan juga para P3K akan mendapatkan kenaikan THR dan gaji ke-13 di tahun 2024? Itu satu hal yang perlu kita ketahui. Mari kita simak terus informasi berikut. Di sini ada penjelasannya. Ternyata kenaikan gaji untuk para pegawai negeri sipil dan para pensiunan yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi akan berpengaruh pada beberapa hal. Hal tersebut termasuk dalam kenaikan THR dan gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil dan para pensiunan ini. Karena komponen pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 adalah berupa gaji pokok beserta dengan tunjangan melekat dengan tambahan tunjangan kinerja bila ada. Ingat Bapak Ibu ya, bila ada. Yang jelasnya kenaikan gaji pokok 8%, maka akan mengikuti kenaikan THR dan gaji ke-13 2024. Sehingga gaji pokok diberikan kenaikan, maka komponen tersebut akan ikut naik. Tapi ternyata bukan hanya THR dan gaji ke-13 saja yang turut mengalami kenaikan, tapi ada beberapa tunjangan melekat juga ikut demikian. Tunjangan yang ikut mengalami kenaikan adalah tunjangan suami dan atau istri, serta tunjangan anak yang masuk dalam daftar gaji. Karena tunjangan suami dan istri akan diberikan sebesar 10% itu sesuai dengan ketentuan dari gaji pokok. Maka jelas itu juga mengikuti ya akan naik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan untuk kenaikan tunjangan anak akan diberikan sebesar 2% dari gaji pokok dan diberikan untuk tiap anak. Perlu kita luruskan informasi Bapak Ibu bahwa tunjangan anak itu adalah 4% setiap anak sesuai dengan ketentuan yang masuk dalam daftar gaji. Sehingga daftar tunjangan yang akan mengalami kenaikan adalah 1. THR dan gaji ke-13. 2. Tunjangan suami dan atau istri. Ketiga, tunjangan anak. Hal tersebut dapat turut mengalami kenaikan karena berdasarkan dengan besaran gaji pokok pemberiannya. Seperti tunjangan hari raya dan gaji ke-13 itu sebesar gaji pokok. Nah, sebagaimana disampaikan bahwa gaji pokok naik 8%, maka THR dan gaji ke-13-nya juga naik serta mengikuti kenaikan 8%. Jadi itulah alasan mengapa tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 dapat mengalami kenaikan jika pemerintah memberikan kenaikan gaji untuk pegawai negeri sipil atau PNS dan pensiunan. Demikian juga dengan para aparatur sipil negara lainnya yang meliputi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya ini satu hal yang sangat menggembirakan yang perlu disambut dengan ria oleh seluruh Bapak Ibu pegawai negeri sipil, demikian juga dengan para pensiunan dan TNI Polri ikut di dalamnya mengalami kenaikan. Selain daripada gaji, maka yang lainnya juga ikut turut naik. Nah, tentunya berbicara soal program pemerintah mengenai rekrutmen aparatur sipil negara yang berfokus pada penuntasan honorer, ini juga adalah merupakan satu hal yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer. Ketika nantinya Bapak Ibu sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara, maka hak dan kewajiban sama dengan pegawai negeri sipil. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu honorer juga sepertinya ini merupakan satu motivasi besar supaya Bapak Ibu honorer benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk meraih impian menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Nah, tentunya ini adalah satu program pemerintah yang wajib diwujud nyatakan pada tahun 2024 tahun depan. Terkait dengan kenaikan ini, maka tentunya ada hal-hal tertentu yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K, karena pada pencairan gaji ke-13 dan juga THR ini di tahun 2024 ada syarat-syarat dan ketentuan yang mesti dipatuhi oleh seluruh Bapak Ibu ASN, P3K maupun PNS. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.